Selanjutnya kita akan coba untuk membuat form ya. Kita buat file baru, klik menu file, terus new file. Nah, di sini kayak biasa yang plain text-nya kita ubah dulu menjadi HTML. Terus kita buat doc tipenya. Kita buat kode HTML-nya. Di dalam HTML ada head. Headnya kita kasih title. Contohnya adalah form. Terus dalamnya selain head ada body. Dalam body ini kita buat form. Nah, untuk form menggunakan tag form. Nah, di dalam form ini kita buat beberapa contoh ya komponen input dalam form. Misalnya yang pertama kita buat input tipe text. Nah, kita kasih nama ini. Misalnya dia name. Seperti ini. Terus coba kita lihat hasilnya dulu ya. Kita simpan. Kita berikan nama form.html, save. Kalau udah kesimpan, kita coba jalankan di form. Ya. Kita klik 2 kali formnya. Ya, muncul seperti ini. Nah, ini contoh komponen input. Ya, tadi ini berupa teks komponen inputnya. Ya, ini contoh teks. Oke, terus coba kita variasikan dikit. Kalau kita pengen memberikan tulisan, misalnya kita bisa memberikan label. Nah, misalnya ini name. Dapat seperti ini. Kita simpan, lihat hasilnya. Nah, di sini ada name, terus ada komponen input text. Nah, sekarang kita coba yang lainnya. Oke. Name. Misalnya tadi jenis kelamin. Jenis kelamin itu dia menggunakan input tipe radio ya. Apa radio? Karena dia hanya dipilih salah satu saja. Nah, kita berikan name-nya RB, ini aja langsung Jeko misalnya. Kita kasih value, misalnya W. Di belakang harus wanita. Terus kita buat lagi yang kedua, input tipe, ini kasih P, ini pria. Terus ketika kita simpan, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Oh ini kok gabung ya atau lurus ya? Kalau seperti ini berarti kita perlu nambahkan satu tag ya untuk membuat enter. Masih ingat tag apa? Kita menggunakan tag BR. Kita letakkan di sini. Buat BR. Oke, kalau sudah lihat hasilnya, nah seperti ini. Ini jenis kelamin wanita pria bisa kita pilih. Nah, terus selain input tipe radio, nah ini contoh penggunaan input tipe, kita coba yang cek ya, misalnya hobi. Ini kita buat input tipe textbox name, misalnya membaca. Kita kasih value-nya juga ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, misalnya menulis. Sini kasih
value-nya dia menulis, terus teks yang nampak adalah juga menulis. Nah, simpen, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ini ada hobi, bisa kita pilih lebih dari satu checkbox-nya. Terus selanjutnya ada contoh kita buat fakultas, misalnya fakultas ya. Ini kita gunakan list atau combo ya. Ya, select, kita pilih, kasih name fakultas. Sini untuk masing-masing pilihannya kita berikan option. Misalnya ada, nah ini teknik, hukum, ekonomi, terus pertanian. Misalnya seperti ini ada 4, kita simpan, lihat hasilnya. Nah, kan seperti ini. Nah, jadi kalau kita buat select option, nanti dia berupa combo. Nah, tapi kalau kita pengen nampilkan semua, nah ininya kasih size sama dengan 4 misalnya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia langsung akan muncul. 4 pilihan tersebut akan muncul semua. Terus kita contohkan lagi. Kita buat contoh alamat ya. Alamat ini kita buat text area. Sini kasih name alamat. Terus ketika membuat teks area, ya antara tag penutup dan tag pembuka jangan kasih jarak. Nah, kalau kalian kasih jarak seperti ini, nanti hasilnya, nah ini kursor pertamanya nanti dia akan setelah beberapa karakter. Ya, tapi kalau tidak memberikan ini, kita hapus, ya hasilnya. Nah, ini langsung di posisi pertama paling kiri, gitu ya, ketika membuat teks area. Terus kita buat lagi misalnya, nah, kita buat untuk tanggal lahir ya. Tanggal lahir ini kita gunakan input tipe date. Oh, kebanyakan ya. Input tipe date, kasih name tanggal lahir misalnya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini contoh dari menggunakan input tipe date. Ya, kita format dia berupa tanggal. Ya, selain date ada yang lain juga ya. Ada URL, terus ada time, ada email juga. Oke. Untuk yang lain nanti bisa dicoba sendiri ya. Jadi dia hampir sama untuk cara pembuatannya. Tinggal mengganti input tipe terus apa dia ya. Kalau pengen input tipe tanggal ya date, input pengen waktu ya time, pengen URL, email ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih. Cukup ya untuk pembahasan kita kali ini tentang tabel dan form di dalam HTML. Nah, selanjutnya bisa kalian terus latih ya, praktekkan lagi dan lagi supaya kalian bisa lebih paham ya, tentang materi kali ini. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.